Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pemuda Revolusi bersama gua Arion. Ya, gua mau membahas hal yang sedang ramai ya 2 hari ini. Ini konten membahas apa yang sedang terjadi dan kita akan mengeluarkan pendapat yang revolusi. Oke, kita langsung ke tentang Pak Dudung. Pak Dudung adalah Kasat ya, Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ada berita yang mengatakan sebut darahnya. Nah, ini dia. Kita klik. Sebut darahnya mendidih saat lihat baliho ARS Dudung Abdurrahman. Memang mereka siapa? Kita lihat. Jadi orang ramai lah di sini pada kayak apa ya? Kalau di Twitter ini orang pada ini tentang Pak Dudung, Pak Kasat ini orang pada panas. Kenapa ya? Tapi sumbernya kan gue lihat dari sini nih. Ini nih. Kalau kata-katanya darah mendidih itu dari videonya Deddy Corbuzier ini. Kalau di sini komentarnya positif gitu. Kenapa beda dengan yang di Twitter? Ya kalau di YouTube ini karena judulnya seperti ini dan mungkin orang yang di sini rata-rata menonton ya dari awal sampai habis. Nah, sampai ada yang ngasih pointer-pointer kayak gini. No. Luar biasa, salut kepada Teddy Polri. Selamat selama undang jabatan presiden paling komplit dan filosofi hidup, ketenangan, ketegasan dan menginspirasi. Ini bagus nih dibanding dengan yang di Twitter gitu. Ada apa? Kok yang di Twitter pada marah-marah? Karena apa? Baliho. Jadi dibilang Dudung baliho. Dan di sini dia ada ngebahas baliho juga. Dia dibilangnya kalau dari video ini Pak Dudung itu bukan benci karena balihonya ya, lebih ke yang nggak dia terima itu dia melihat video ada HRS ya, Bapak HRS itu geram gitu karena HRS itu berdasarkan dari video yang dia lihat dia tuh mengganti nama presiden dengan yang hal-hal yang tidak baik dan ada ajakan-ajakan yang apa ya, ajakan-ajakan yang negatif lah, ajak jihad, ajak apa kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya, dan terkait baliho itu kan ada peraturannya ya, yang dicopot-copot itu ya tidak sesuai dengan ke peraturan pemerintah, peraturan daerah, pokoknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ya, makanya wajar lah dicopot. Kenapa disalah-salahin gitu ya kan. Terus menurut Pak Dudung tadi dari video tadi gue tonton videonya ya, jadi orang kita jangan fanatik dan sempit yang berlebihan gitu. Fanatik ya, maksudnya jangan merasa punya agama paling benar gitu ya. Kita hidup itu berdampingan dan jangan merasa sempit berlebihan. Ya udah, saling berdampingan aja sesama manusia gitu. Hidupnya kan tadi sedikit gue tangkap itu ada hidup kita kepada Tuhan, hidup kita sama manusia. Sesama manusia juga penting gitu. Kita ngapain ngerusuhin sama manusia ya, lebih baik kita saling mengasihi lah daripada saling berperang atau jihad gitu ya. Buat temen-temen yang di sini yang di Twitter tuh ya, Twitter baca lihat video doang kali ya, lihat apa gambar aja jadi emosional nama Twitter nih. Kenapa ada tagar baru nih menggaungkan lah sini orang pada marah-marah ya karena dia cuma lihat gambar kayak gini-gini, nggak lihat ininya. Mohon maaf nih,
Ini apa lagi ini kayaknya nggak nyambung apa yang disampaikan. Udah 1 jam, belum sampai 1 jam tadi gitu loh. Nih ini kalau yang di Twitter ya, kalau di Twitter, di YouTube ini mana ada yang jelek tuh. Di sini ada, coba nih kita lihat. Geram saya, geram tadi di menit. Saya pelajari juga video-video sebelumnya apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu. Ya, saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan pimpinan kita, presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus sebagai warga negara, mengganti nama presiden kita yang tidak benar. Mendidih darah saya itu kayak gitu tuh, panas sudah. Akhirnya, nah di situ bro. Lu lihat lah 1 jam lagi lah, jangan dipotong-potong lah. Pokoknya bukan masalah baliho, bukan mendidik karena balihonya, karena tindakan HRS lah yang membuat Pak Dudung darahnya mendidih. Tindakan sebagai seorang warga negara terhadap presiden atau pemimpin pemerintahan maksudnya, itu yang bikin di darahnya mendidih, bukan gara-gara baliho. Tolong ya, lebih lengkap lagi gitu kalau mencari info ya. Bukan karena itu. Coba kita lihat sekarang. Selain itu tadi gue udah hal lain. Emang kalau di berita itu emang suka bikin judul yang panas supaya orang emosi. Nah ini satu lagi nih, yang ini nih mau gue bahas ini nih, lagi rame nih tadi nih di YouTube, masuk rekomendasi lah ini tentang masalah apa, inilah sempat minta Jokowi copot Sri Mulyani. Ini penjelasan pimpinan MPR. Jadi kan ceritanya ini lagi rame nih Sri Mulyani. Nah ini udah ada ininya nih runutannya. Sri Mulyani ini kan Menteri Keuangan. Dia infonya mengurangi atau anggaran MPR itu berkurang lah, dilukan kayak Pak Fadil ini. Ya sebenarnya sih mungkin ada miskomunikasi ya kan, dan di medianya pun begini menjelaskannya, sempat minta Jokowi copot. Sebenarnya kan bukan itu coba nih ini kalau apa dicopot aja sih ya terserah presiden, diserahkan kepada presiden, dan yang menentukan itu kan hak prerogatif presiden. dah sampai situ aja lah. Jadi di videonya ini dia tuh agak mau bertanya-tanya kepada Sri Mulyani kenapa anggaran dikurangin ya, karena MPR nih, ini kita jelasin struktur negara dulu lah. Struktur negara itu ada presiden, ketua MPR, ketua DPR RI, sama hakim agung, sama ya itulah. Itu mereka secara kasta itu setara. Secara kasta itu mereka setara. Kenapa setara? Ya memang tujuannya supaya tidak ada yang tidak absolut pemerintah, tapi kan punya fungsinya masing-masing. Presiden sebagai pengelola negara, DPR dan MPR sebagai pengawas pemerintah kan, hakim agung itu sebagai yudikatif atau fungsi peradilan lah kan. Dan ada banyak yang lain lah, ada beberapa yang lain yang setara dengan presiden. Itu lembaga-lembaga yang setara dengan presiden. MPR nih setara dengan presiden gitu. Tapi ya dia kan menanyakan kenapa anggarannya berkurang. Yang sebelumnya jumlah MPR itu ada 5 sebelumnya, sekarang kan ada 10.
dan anggotanya makin banyak. Entah kenapa, saya nggak tahu anggotanya makin banyak, kenapa anggarannya berkurang bukannya bertambah. Jadi mungkin misalnya dulu punya, kasarnya kita analogikannya dengan keluarga aja lah. Keluarga kita tahun lalu ada 5 orang, ya kan punya kebutuhan tuh, ya kan. Tahun berikutnya bertambah tuh anggota keluarga, ya pokoknya kasarnya bertambah lah anggota keluarga, jadi nambah 5 lagi jadi 10, ya kan. Ya kan agak sulit gitu kalau menggunakan, bukan sulit ya, agak berat untuk menggunakan jumlah anggaran seperti 5 anggota keluarga kurang lebih, ya kan. Makanya dia menanyakan kenapa dikurangi tadi. Terus gue lihat video berikutnya, Sri Mulyani menjelaskan anggarannya itu difokuskan untuk ke penanggulangan atau penanganan COVID di Indonesia gitu. Ya sebenarnya miskomunikasi aja sih. Kalau nggak miskomunikasi kan nggak bakal begini-begini. Dan ini media mengatakannya copot Sri Mulyani, padahal beliau aja tahu itu hak prerogatif presiden. Kita nggak masuk ikut campur lah. Pokoknya bukan wewenang MPR. Usah maksa-maksa bilang MPR minta Jokowi copot. Ya inilah ya, di Indonesia berita nih suka kasih judul-judul yang panas supaya orang ngeklik, supaya orang, ya kalau orang ngeklik apa nih, orang nggak ngeklik, lihat judulnya doang kesasar jadi kesimpulannya kan. Kesian ya. Oke lah, sekian dari video ini. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka, bebas aja. Kalau ada yang mau kritik ya silakan. di kolom komentar kritik aja lah, karena gue terbuka untuk kritik dan saran. Ya ini pendapat gue, boleh setuju boleh enggak, mari kita saling belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.